Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jamilatul Khair. Nomor induk mahasiswa 22811130662 kelas A14. Dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Pada kesempatan kali ini saya kembali membuatkan video penjelasan tentang materi memahami evaluasi teknologi informasi dalam pendidikan sebagai salah satu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini beberapa materi yang telah Ibu dosen berikan dapat saya rangkum diantaranya sebagai berikut. Penelitian ini membahas tentang bagaimana teknologi informatika digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat apakah penggunaan teknologi ini efektif dalam membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Jadi, intinya adalah apakah teknologi ini membantu siswa belajar agama Islam dengan baik. Misalnya, teknologi informatika bisa digunakan untuk membuat materi pembelajaran yang interaktif seperti video pembelajaran atau aplikasi belajar yang bisa diakses melalui smartphone. Dengan begitu, siswa bisa belajar agama Islam dengan lebih menarik dan mudah. Namun, penelitian ini juga menekankan penting evaluasi untuk melihat seberapa efektif penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah teknologi benar-benar membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran agama Islam. Jadi, intinya penelitian ini ingin melihat apakah penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran agama Islam di Indonesia sudah berdampak positif atau belum, dan untuk melihat hal tersebut, penelitian ini menggunakan desain meta-analisis. A. Pendahuluan. Revolusi industri pertama di Inggris menandakan penggunaan teknologi dalam dunia industri. Teknologi adalah alat modern yang digunakan secara praktis untuk membuat perubahan cepat dalam kehidupan. Dalam pendidikan, teknologi digunakan untuk membuat proses pembelajaran lebih interaktif dan efektif. Adapun peran teknologi dalam pendidikan adalah teknologi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas belajar jika digunakan dengan bijak. Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi pendidikan umum dan pendidikan agama. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dan spiritual kepada individu agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan dalam pendidikan pada abad ke-21 terjadi perubahan besar dalam masyarakat dan dunia pendidikan. Teknologi memungkinkan pembelajaran tidak terbatas pada ruang dan waktu. Hal ini mempengaruhi cara belajar dan mengajar, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dinilai memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk terus mengikuti perkembangan teknologi agar pendidikan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal. Dalam teks ini dijelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. Namun, terdapat beberapa kendala yang harus bisa dihadapi, seperti masalah jaringan, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta teknologi masyarakat yang masih primitif. Hal ini membuat guru kesulitan dalam menguasai teknologi. Untuk mengetahui seberapa hasil seorang guru dalam mengajar dan menguasai teknologi, evaluasi sangat penting. Evaluasi digunakan untuk mengetahui posisi siswa dalam kelompoknya dan juga untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Evaluasi juga digunakan untuk melihat seberapa efektif pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Namun, masih terdapat masalah di lapangan di mana beberapa guru tidak melakukan evaluasi dengan baik dan sesuai standar yang telah diterapkan. Beberapa guru lebih fokus pada mencapai target kurikulum
daripada melaksanakan evaluasi yang sesuai dengan konsep dasar evaluasi untuk tujuan pendidikan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara evaluasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang seberapa besar penggunaan teknologi oleh guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran dan seberapa efektif evaluasi pembelajaran yang dilakukan. B. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka. Ini berarti bahwa penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dokumen, dan situs web yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian, data-data ini dianalisis menggunakan metode meta-analisis. Contoh dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang terakreditasi seperti Jurnal Sinta dan Jurnal Nasional yang memiliki DOI. Dengan menggunakan metode meta-analisis, penulis mereview beberapa jurnal yang terkait untuk menggabungkan, menganalisis, dan mengsintesis dari data dua atau lebih sumber. Tujuannya adalah untuk menemukan temuan baru serta membuat kesimpulan yang lebih kuat. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka dan meta-analisis, penulis dapat menyusun penelitian dengan baik dan mendapatkan informasi yang akurat serta relevan dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan dalam teks tersebut. Dibahas tentang pengaruh perkembangan kurikulum terdapat peningkatan kurikulum nasional di Indonesia. Perkembangan kurikulum merujuk pada perubahan dan peningkatan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan. Hal ini penting untuk terus diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mempengaruhi cara kita belajar dan mengakses informasi. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan perlu disesuaikan agar siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan zaman sekarang. Peningkatan kurikulum nasional juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya perubahan yang terus-menerus, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan siap bersaing di era global. Dengan demikian, perkembangan kurikulum memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kurikulum nasional di Indonesia agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. C. Pembahasan. Penelitian perpustakaan meta-analisis bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif teknologi pendidikan di era digital dan mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Beberapa artikel jurnal yang digunakan untuk penelitian berasal dari sumber-sumber yang diakui dan memiliki nomor DOI. Setelah itu, artikel jurnal tersebut dianalisis secara menyeluruh dan hasilnya disajikan dalam tabel. Misalnya, dalam artikel jurnal tentang kecakapan guru pendidikan agama Islam mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi yang diterbitkan pada tahun 2021 di Jurnal Pendidikan Agama Islam At-Thariqah, artikel ini menunjukkan bahwa kecakapan guru dalam menggunakan teknologi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pembelajaran yang digunakan oleh guru dan lembaga pendidikan terkait. Hal ini membentuk dalam memberikan fasilitas pendidikan pembelajaran berbasis teknologi yang mudah dan efektif. Selain itu, artikel jurnal lain berjudul Eksistensi Teknologi Pendidikan dalam Kemajuan Pendidikan Agama Islam Abad 21 yang diterbitkan pada tahun 2020 di jurnal EduScience juga memberikan hasil yang menarik. Artikel ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan dapat menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Diharapkan bahwa teknologi pendidikan dapat meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi lebih bervariatif dan inovatif sehingga dapat meningkatkan minat dan semangat belajar anak-anak. Dengan demikian, melalui meta-analisis ini, kita dapat memahami peran penting teknologi pendidikan dalam meningkatkan pembelajaran agama Islam di era digital. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teknologi untuk membantu dalam proses pembelajaran, terutama dalam pendidikan agama Islam. Dalam membuat media pembelajaran, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Misalnya, kita harus memilih jenis media yang sesuai,
memastikan bahan ajar cocok dengan media yang digunakan, dan memperhatikan penggunaan waktu dalam pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kita juga dapat mengetahui karakteristik media pembelajaran melalui evaluasi pembelajaran yang feedback dari pengguna. Teknologi pendidikan berbasis blended learning juga semakin populer dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Blended learning melibatkan 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru dan peserta didik perlu berinovasi dalam menggunakan teknologi, baik melalui daring, luring, atau tatap muka untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Pada teks di atas terdapat beberapa topik yang membahas tentang pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. Dalam jurnal seperti Moderasi Teaching and Learning, Journal of Mandalika, dan Al-Mutatohrah, teknologi pendidikan dijelaskan sebagai alat yang membantu proses belajar mengajar. Guru memiliki peran penting dalam evaluasi pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, mereka memiliki kebiasaan dalam merencanakan aktivitas pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, seorang guru dapat menggunakan teknologi seperti presentasi digital atau aplikasi pembelajaran interaktif untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Teknologi pendidikan telah mengubah cara belajar dan mengajar dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif bagi peserta didik. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Sebagai contoh, penggunaan platform pembelajaran online dapat membentuk peserta didik untuk belajar di luar jam sekolah dan memperdalam pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Meskipun teknologi pendidikan memiliki dampak positif seperti memudahkan akses informasi dan peningkatan wawasan, namun juga ada dampak negatifnya. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi dengan bermain game secara berlebihan dan dapat mengganggu fokus belajar peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan seimbang agar dapat memaksimalkan manfaatnya dalam proses pendidikan. Pada teks di atas juga dijelaskan bahwa mengenai pentingnya penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia, penggunaan teknologi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi anak-anak. Misalnya, dengan menggunakan media pembelajaran digital, proses belajar anak-anak dapat menjadi lebih efektif dan menarik. Teknologi juga dapat membantu menumbuhkan motivasi pada peserta didik untuk belajar. Selain itu, teknologi juga memberikan kebebasan bagi peserta didik dan guru dalam berekspresi serta memperluas pengetahuan baru yang lebih luas. Dengan demikian, penggunaan teknologi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi era 4 dengan lebih baik. Dalam teks di atas disebutkan bahwa penting bagi guru pendidikan agama Islam untuk menguasai teknologi dan mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Hal ini karena teknologi memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan peserta didik. Dari data yang dikumpulkan dari artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2022, dapat disimpulkan bahwa evaluasi teknologi dalam pendidikan saat ini menunjukkan bahwa proses belajar mengajar harus menyesuaikan perkembangan teknologi yang terjadi. Dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, proses belajar akan menjadi lebih luas, ilmu pengetahuan akan lebih mendalam, dan akses ke pengalaman baru akan lebih mudah. Namun, penting juga untuk memberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi pendidikan ini. Tanpa pendampingan yang tepat, penggunaan teknologi bisa menyebabkan masalah serius seperti kecanduan game, penurunan konsentrasi, dan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan emosional. Jadi kesimpulannya adalah bahwa teknologi memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran, namun juga perlu diimbangi dengan pendampingan yang tepat agar manfaatnya dapat maksimal dan tidak menimbulkan masalah baru. Demikian hasil rangkuman yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.